وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadiritul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin mata'allahu fi tuli hayatih. Insyaallah yang hadir di sini kita semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Langkah kaki bapak-bapak dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh itu yakin semata-mata kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin semuanya adalah Allah sedang mencintai kita. Berbahaya sekali ketika kita dimudahkan untuk meninggalkan sholat dan itu berlarut-larut, itu dikhawatirkan memang Allah sudah tidak memperhatikan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kepada para dewan asatid, para dewan guru, terkhusus guru kita semua Kiai Haji Ustaz Enceh Burhan mata'allahu fituli hayati, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Dan Allah angkatkan derajat setinggi-tingginya baik di dunia dan akhirat. Kepada para dewan guru Kiai Haji Abi Halim, Al Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, semuanya mudah-mudahan diistiqomahkan, dipanjangkan umur dan sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kepada ketua DKM beserta jajarannya dan beserta pengurusnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan afiah, diberikan kolongsongan, dan mudah-mudahan selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka selanjutnya insyaallah kita akan sama-sama membaca temanya apa? Fadilatul masjid wa mawdi'us shalah, keutamaan masjid dan keutamaan tempat-tempat yang pernah kita sholat di tempat tersebut. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Bapak-bapak, kita dengar kalau di Indonesia itu ada yang disebut masjid, ada yang disebut musola, ada yang disebut surau, ada yang disebut langgar. Itu perbedaannya apa? Perbedaannya secara masyarakat umum, kalau masjid bisa dipakai untuk Jumatan. Musola tidak bisa dipakai untuk Jumatan. Langgar, surau enggak bisa dipakai untuk Jumatan. Padahal itu artinya sama. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Bahkan secara umum musola itu harusnya lebih besar karena kalimatnya lebih umum daripada masjid. Masjid itu khusus tempat sujud. Nah, namun di sini dikatakan para malaikat akan membacakan sholawat, dalam artian akan menurunkan rahmatnya ala ahadikum, atas salah satu kalian, madama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Awas jangan sampai kita
punya pemahaman, oh ini di musola. Enggak, maksudnya di musola itu adalah di masjid, boleh, umum sifatnya. Di musola juga, di tempat sholat pokoknya. Ya. Nah terus, ketika kita di dalam masjid, itu malaikat nih bapak-bapak, tadi kita habis sholat subuh. Terus sampai saat ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kita masih tetap di sini. Itu malaikat berulang-ulang mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh malaikat? Ini sampai hari ini terus. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Itu sampai hari ini dari tadi mulai kita masuk. Terus, ya Allah, salawat untuk junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamhu, ya Allah, semoga engkau cucurkan rahmat kepada orang yang hari ini sedang sholat subuh dan sekarang masih kita di sini. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya. Kata baginda Rasul, malam yuhadis, selagi dia tidak berbicara tentang dunia. Malam yuhadis itu selagi hari ini sampai nanti Isra, sampai menjelang kita bubaran, tidak menjelaskan tentang kehebatan dunia. Au yakhruju minal masjid, atau selagi kita masih di dalam masjid. Mudah-mudahan bapak-bapak ya, sampai Isyraq nanti, menjelang Isyraq nanti, kita dijaga oleh Allah, lisan kita tidak sampai, kan banyak nanti ada di depan di masjid itu, bawa anggota dewan ke masjid, bawa calon lurah ke masjid, udah umum kan, nggak boleh bicara politik di masjid. Baginda Rasul itu dulu dua, yaitu siasat perang, ya zakat mah memang ada dalam firman, terus tawanan. Terus yang dilakukan di masjid apa saja bapak-bapak? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Di masjid itu yang pasti orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari kiamat, wa aqama sholat, melaksanakan sholat, wa ata zakat. Nah, transaksi zakat memang di masjid, mengeluarkan zakat dari mulai zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, yaitu dikeluarkannya di masjid. Di situ ada baitul mal jis ya, disebutnya. Baik. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Apa kata baginda Rasul? Ya'ti fi akhir zaman, nanti ada di akhir zaman, nasun min ummati, sebagian besar umat-umatku. Berarti kalau sebagian besar banyak ya. Ya'tunal masajid, dia datang ke masjid berbondong-bondong, fayaquduna fi halqon, maka mereka akan duduk berhalakoh-halakoh. Kalau di Masjid Al-Amin kan halakohnya halakoh baca Quran ya. Dari dulu sampai sekarang halakoh baca Quran, ada halakoh taklim. Hari ini halakoh apa? Kita pengajian. Nanti ada di masjid itu berhalakoh-halakoh, berkumpul-kumpul, tapi bukan zikir, tapi bukan masalah dakwah, tapi bukan membicarakan zakat. Dzakaruhumud dunya. Mereka semuanya menceritakan tentang dunia, tentang politik. Itu mobil Lamborghini hebat amat. Wa hubbud dunya. Ya Allah, saya nih kalau jadi jabatan kayak gini, waduh, membicarakan kehebatan dunia. Waduh, itu orang terkaya ya. Dibicarakan seputar bisnis, masalah tender, masalah proyek, dibicarakan di masjid. Apa kata bagian? La tujalisum, kalian jangan duduk bersama mereka. Falaysa lillahi bihim hajah. Sesungguhnya mereka bukan karena Allah, dan itu mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, terus tanda-tanda orang yang dicintai Allah bagaimana? Agar Allah selalu tersangkut kepada kita, agar konektivitas kita dengan Allah selalu bersambung. Salah satunya adalah baginda Rasul memberikan tahu, man alifal masjidi, barang siapa yang hatinya selalu terpaut ke masjid, alifallahu ta'ala, maka Allah pun akan selalu menyambungkan dengan orang tersebut. Jadi gampang, kalau kita enggak mau putus dengan rahmat Allah, enggak mau putus dengan dalam artian penjagaan daripada Allah, setiap azan yang dikumandangkan datang ke masjid. Ketika ada azan, pokoknya begini Bapak, kalau niat kencang temu aja tuh masjid. Makanya sunahnya kalau kemana-mana
berdua. Kalau kenceng mau macet di rest area, kalau kenceng ya Allah saya pengen sholat di masjid, ketemu aja. Tahu-tahu gok aja di situ. Ya, gok itu ketemu aja. Nah, dan ukuran orang yang takut kepada Allah, awas, jangan dulu dilihat ketika di kampung sendiri. Di kampung dia rajin. Coba ajak jarak sampai 80 km, 81 km. Oke, baik. Dia ketika di kampung dia rajin. Coba nih, untuk mengetahui orang ini takut kepada Allah, coba bawa ke Cirebon, bawa ke Bandung. Nah, ke jarak yang sudah bisa dikosor sholat. Ketika kita ajak, di tengah perjalanan dia sholat zuhur, dia sholat asar, maghrib, isya, subuh. Oh berarti benar orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kampungnya sholatnya rajin, pas perjalanan ke pantai kemana lupa tuh, zuhur lewat, asar lewat. Itu memang hatinya enggak takut kepada Allah. Itu ukuran takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Tapi jangan ini, ada orang soleh diajak Badung, diajak kemana, main biliar, sama penjaga biliar, Mbak di sini ada musola nggak? Cari aja kalau ada di biliar musola ya, ke night club. Di sini ada musola nggak? Salah nanya ya, masya Allah. Tapi mungkin di Indonesia ada kali ya. Baik, yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ketika kita mau masuk ke dalam masjid apa? Sunnahnya idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rakaataini qabla ayyajlisa. Ketika salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk kecuali falyarka. Falyarka itu kalau dalam ilmu pesantren grammar bahasa Arab ruku kan, tapi maksudnya bi itlaqil juz wa iradatil kull, yang disebutkan sebagian gerakan tapi yang dimaksudkan umum. Falyarka itu maka sholat sunatlah kalian, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum kalian duduk. Kalau tahiyat masjid kan bebas, mau habis asar, mau menjelang maghrib, habis subuh bebas. Ya, kalau tahiyat masjid itu bebas, tidak mengenal waktu. Kita masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Baik. Yang selanjutnya, untuk ukuran keutamaan ziarah. Kemarin itu anak saya kemana? Ke Wali Songo 8 hari. Dari mulai Cirebon sampai Bali. Masya Allah. Saya juga belum pernah sampai ke sana ya, Bali jauh. Tapi ada urutan ziarah mengunjungi kan? Ada ziarah kepada siapa? Di sini dikatakan inna buyuti fi ardil masajid wa inna zuwari fiha ammaruha. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, salah satu di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa Allah sampaikan? Inna buyuti, sesungguhnya rumah yang penuh daripada rahmatku, fi ardil masajid, semua tanah-tanah masjid-masjid yang ada di seluruh bumi, kata Allah, inna zuwari fiha ammaruha, sesungguhnya orang yang mengunjungi rumahku, ammaruha, mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi ada ziarah yang paling tinggi tingkatannya, nomor urutan pertama min ziarahi rumah-rumah penuh dengan rahmat Allah. Kalau bahasa umumnya rumah Allah, maksudnya min baiti rahmatillah. Yang kedua kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratingnya tuh. Yang ketiga kepada siapa? Ibu dan bapak. Itu ibu dan bapak di atas wali. Ziarah ke rumah Allah urutannya, ziarah ke makam baginda Rasul dan para nabi, ziarah ke kedua orang tua, baru ziarah ke wali, itu di bawah urutannya daripada orang tua. Jadi diusahakan kalau misalkan memungkinkan mau ziarah ke Wali Songo, ziarah dulu kepada kedua orang tua. Karena apa? Doa orang tua itu lebih sakti daripada 70 wali. Bahkan lebih daripada berapapun jumlah wali. Yang sakti itu kan ada dua. Doanya sang sakti itu ada dua. Kedua orang tua kita dan guru-guru ngaji kita.
Ya, yang sakti itu ada berapa? Ada dua. Kedua orang tua kita dan guru-guru ngaji kita. Salah satunya dulu kita ngaji di kampung tuh. Masya Allah. Baik. Dan terutama guru-guru kita yang ada di Masjid Al-Amin. Yang selanjutnya, fatuba li abdin tathuru fi baitihi. Allah memberikan kabar gembira dalam hadis qudsi. Maka selanjutnya berbahagialah kepada orang hamba yang bersuci di rumahnya. Summa zaroni, selanjutnya dia mengunjungi aku. Fi baiti, di rumahku, dalam artian rumah penuh dengan rahmat Allah, sebab Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi maksudnya rumah daripada rahmat Allah. Fahaqqa 'alal mazuri ayukrima zairahu, dan hak bagi yang dikunjungi pasti akan memuliakan kepada orang yang mengunjungi. Kalau kita bertamu, sekurang-kurangnya air keluar, betul gak? Kan macam-macam kita bertamu. Saya pernah di Cianjur lebaran Balkumondok. Bertamu itu sejam ngobrol. Baru keluar air putih. Masya Allah, udah serak aja ngap, udah batuk-batuk. Sedih itu pernah saya ngalamin. Lebaran minum air putih, enggak makan, ya Allah. Karena kan di kampung jauh ke warung, pada mudik. Kayaknya juga mudik ke rumah mertua. Kayaknya juga mudik. Suruh jaga pondok, ya Allah, ingat, nah, sedih itu kan. Ada memang nggak ada ongkos, dulu kan nggak ada telepon, handphone atau apa, jarang kan. Nah, ada ketika kita bersilaturahmi, bertamu, sebelum datang sudah disiapkan, ada. Sekali datang nyembelih kambing seperti Nabi Ibrahim, pokoknya tamu dikasih sapi muda, onta muda, setiap datang di ikram, masalah. Apalagi ketika kita ziarah ke tempat yang diagungkan oleh Allah, yaitu masjid. Kata Allah sampaikan, ayukrima zairahu, hak bagi yang dikunjungi pasti akan memuliakan orang-orang yang mengunjungi. Maksudnya apa? Ketika kita ada masalah, datang ke masjid. Ada problem, datang ke masjid. Ada hajat, datang ke masjid. Allah pasti akan muliakan. Subhanallah. Makanya nanti di dalam kitab apa tuh, Sulamut Taufik, ini cerita menarik, halaman 4, masih baru-baru. Ada orang yang rajin ke masjid tapi masih takut ngelewatin jembatan Sirat. Pas mau ngelangkah balik lagi. Loh, kenapa kata malaikat balik lagi, katanya. Kita langsung terjemahan aja. Saya takut jatuh. Kebayang orang soleh itu ada nanti momen-momen. Jadi orang yang kayak kilat apa tuh, para nabi ya. Orang soleh yang hidupnya ibadah terus masih takut. Kenapa? Saya takut jatuh. Jadi neraka jahanam itu bapak-bapak begini. Jadi ada tangan nguntap-nguntap kayak tangan tet gini, coba ke jembatan Sirat. Tet, gimana nggak takut? Duri. Duri semuanya. Permukaannya duri, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, jauh 3.000, bukan 3.000 meter ya, itu dekat 3 kilo, 3.000 tahun, datarnya 1.000 tahun, nanjak 1.000 tahun, ujung baru nyampe ke itu juga Telaga Kausar dulu, setelah itu pintu surga. Itu balik lagi, kamu kenapa saya takut jatuh? Akhirnya manggil malaikat tim data. Jadi malaikat itu setiap kita masuk ada tim data, nama kita, nama bapak kita ada. Zuhur ada absen. Jadi tenang, gak usah di absen. Zuhur, nama ini ada malaikat nanti yang ngasih data. Nah terus ini gimana? Oh ini rajin ke masjid. Masjid apa aja? Oh rest area. Kok ini masjid Al-Jabar main doang, gak apa-apa tulis aja deh katanya. Kewes aja, oh tapi dia sholat. Oke. Kan ada sekarang masjid ya, mereka pariwisata aja. Bagus. Syiar Islam. Oh ini masjid At-Ta'awun. Sama siapa nih masjid At-Ta'awun? Enggak diceritakan, sama istri mudanya mah enggak, sholatnya udah ya. Terus aja terus. Oh ya udah. Ya, begini aja, kamu takut udah suruh masuk ke masjid. Pas di masjid, masjid mana? Masjid Al-Amin. Oh ya kan orang sini kan. Ketemu Pak Haji Riyu, ya Allah, ada Pak Haji Riyu. Ada Pak Haji Oon, ada Pak Sugeng. Ya Allah ini. Ustadz Al-Amin ada yang enggak ada, mana tuh? Kang Ridwan di mana? Oh di Masjid Istiqlal kata. Pengen kerja Allah ya Karim. Allahu Akbar. Masuk tuh ke dalam masjid dan itu masjid membawa orang tersebut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul, mu'allakun bil masajid, salah satu orang yang mendapat naungan arasnya Allah, hatinya selalu
tercantol ke masjid. Baik, kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini ada warning lagi daripada baginda Rasul. Al hadisu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimil hasis. Ngomong-ngomong dunia di masjid itu seperti orang ini memakan suatu kebaikan seperti halnya hewan-hewan binatang ternak memakan rumput, dalam artian memakan yaitu rumput, memakan rumput yang ada durinya, memakan ilalang yang ada durinya, dalam artian ngomong-ngomong dunia, kehebatan dunia, bahkan menghebat-hebatkan sendiri, itu memang tidak diperkenankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ini penting Bapak-bapak. Ada ahli masjid, Bapak-bapak begini enggak? Ingat enggak waktu almarhum Bapak Ustadz Haji Dayat meninggal? Kehilangan enggak kita? Merasa kehilangan enggak? Saya kehilangan. Oh ya Allah, yang imam kan imam ya, imam dari kehilangan enggak? Kalau ada salah satu jamaah masjid meninggal, kehilangan enggak? Contoh biasa kita lihat ke masjid, ternyata bukan saja kita yang kehilangan, masjid pun kehilangan. Mana firman Allah Subhanahu wa taala? Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzirin. Allahu akbar. Ini firman Allah dibacakan oleh Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali berkata, idza matal abdu, ketika seorang hamba yang biasa ke masjid itu meninggal, yabki alaihi musallahu, yabki alaihi musallahu. Allahu akbar. Ini tafsiran dari ini ya, tafsiran. Maka akan menangis musallahu, setiap tempat yang dipakai sholat. Ini menangis Bapak-bapak. Kalau ada yang meninggal yang biasa ke masjid. Tapi kalau yang setahun sekali enggak deh kayaknya. Enggak dinangis. Yang sholatnya setahun sekali kan ada ya. Di alam dunia itu lebaran. Pokoknya orang enggak pernah sholat, yang orang pemabuk fasik ada itu. Tapi kalau yang satu minggu sekali enggak. Kecuali dia sholat di mana gitu. Ini memang enggak pernah sholat seminggu sekali, ada itu banyak. Karpet, tembok, rest area, dulu pernah sholat di kebon atau lagi mapala di gunung, tempat-tempat mereka akan menangis Bapak-bapak sampai minal ardi, sampai 7 lapis langit mereka akan menangis. Wa musa'adu amaluhu minas sama. Allahu akbar. Insyaallah Bapak-bapak, orang-orang yang rajin ke masjid itu seluruh amalnya akan diangkat ke atas langit. Insyaallah ada jaminan. Jadi patokannya di sholat di masjid itu cepat. Orang-orang yang sering sholat di masjid, wa musa'adu fis sama amaluhu minas sama, insyaallah itu amal-amalannya akan diangkat ke langit. Fama bakat alaihimus sama'i wal ard, maka tempat-tempat fama bakat alaihimus samawati, dan tidaklah semata-mata langit dan bumi mereka akan menangisi, bahkan amalan-amalan tersebut akan diangkat ke atas langit. Dan kata Ibnu Abbas, ketika ahli masjid itu meninggal dunia, kata Ibnu Abbas, tabki alaihil ardu arba'ina sobahan, bumi akan menangis selama 40 hari 40 malam. Setiap subuh selama 40 hari 40 subuh, itu bumi yang pernah kita dipakai sholat oleh kita itu akan menangis selama 40 hari. Subhanallah. Makanya Bapak-bapak kalau orang soleh itu kan suka mendung ya, itu nangis, bener gak? Kematiannya ulama, kematiannya para wali itu suka menangis, suka mendung. Nah itu bumi-bumi pun menangis, pohon-pohon pun menangis. Mudah-mudahan selagi kita sehat, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat sunat memang sunahnya di rumah, seperti sholat duha, sholat hajat di rumah, bahkan sholat witir pun baginda Rasul di rumah. Namun kan memang rumah baginda Rasul dengan
Masjid Nabawi ya bukan tinggal loncat, emang menyatu. Terus baca Quran memang nawiru buyutakum biqiraatil Quran wa sholatin nawafil. Baca Quran. Nah, ini ada apa salat sunat yang nomor pertama apa? Salat sunat berjamaah. Jadi ada urutannya Bapak-bapak, ratingnya. Urutan pertama salat sunat adalah berjamaah, kedua rawatib, bukan tahajud. Rawatib itu di bawah tahajud di bawah rawatib. Terus urutan ketiga witir, urutan keempat duha, urutan kelima tahajud. Nah, itu ada urutannya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu witirnya habis Isya. Kemarin ada debat. Biasa ada mudzakarah itu dekat rumah. Orang-orang komplek ribut masalah witir sampai mau terbang-terbang gelas. Aduh, masya Allah, harus pakai ilmu ya. Kalau nggak pakai ilmu yang ada emosi itu ya. Saya datang sebentar, Kang gimana? Tenang. Kalau yang satu boleh katanya sholat witir, nanti witir lagi. Akhirnya begini, Abu Bakar Siddiq sholat witirnya itu di awal waktu, kan enak. Di awal waktu itu setelah sholat isya, dia sholat witir. Dan ketika nanti kesiangan tahajud, terus pas sholat subuh, maka insya Allah baginda Rasul sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq dan sahabat itu mendapat pahala tahajud, mendapat qiyamul lail. Kalau sholat witirnya berapa? 11, bukan 3 ya. Sholat witirnya 11. Kalau sholat witirnya 1 terus ketahuan malas, 1 aja, ya Allah ya Karim. Kata Malik ini tanggung amat. 1 boleh sih, boleh 1 boleh. Cuman kalau enggak ini udah 1 atau 3 atau ya 11 paling banyak. Nah, ada juga witir habis taraweh, contoh nanti taraweh ya. Witirnya nanti di rumah boleh. Kan biasa di masjid 3, terus di biasanya 11 terus 3, boleh. Oh, nanti saya witirnya habis tahajud, boleh. Atau juga taraweh witir dulu. Nah, witir dulu. Dia witir terus dia taraweh, boleh. Silakan. Nah, seperti itu ya. Baik. Yang selanjutnya kita bacakan hadis daripada sanadnya Sayyidina Anas bin Malik begini. Ma min buqatin yadhkurullaha ta'ala 'alaiha. Tidaklah sebuah tempat yang suka dipakai zikir kepada Allah, bisolatin dengan salat, au dzikrin atau dengan zikir, illa takharat ala mahulaha minal buqa, maka itu si tanah ini akan membangga-banggakan dirinya di tanah kepada tanah-tanah di sekelilingnya. Ini mesti dialami nih. Nanti ngomong ke pos itu tuh, ke pos RW. Pos RW ya. Ini tanah ngomong nih. Nanti tanah. Pos RW, aku mah setiap hari dipakai sholat 5 waktu. Nangis tuh pengen pos RW. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ya tembus nanti ke sana ya. Karena banyak orang. Terus kalau misalkan masjidnya dekat kantor Pemda, kantor pajak, dari kemana yang macam. Saya manih di setiap hari dipakai sholat. Ngomong nanti tanah. Setiap hari dipakai transaksi zakat fitrah, zakat mal. Setiap hari ada ustad-ustad yang ngisi pengajian. Ada berapa ustad yang kesini coba? Siapa? Ustad Kiai Abdul Somad. Siapa lagi? Banyak ya. Habib Amri. Wah, yang rutinnya kayak Habib Amri, kayak Ustaz Cep Burhan, terus kayak Ahmad Baisuni, Abi Halim. Yang panggil dari luar siapa? Banyak kan? Abah Raud. Ada yang lupa apa? Ustaz Haikal tuh pernah kan kesini. Haikal Hasan pernah kesini. Sebutin aja nggak apa-apa ya. Pokoknya yang pernah kesini. Nah, nanti dibangga-banggakan. Aduh, itu nanti mereka akan iri itu. Makanya mohon maaf Bapak-bapak, ketika di luar negeri sana ada gereja ya, gereja yang dibebaskan, kayaknya itu tanahnya minta sama Allah, tanah gereja pengen dijadikan masjid. Hati-hati itu, kan banyak ya, ribuan berapa tuh di Eropa, di mana gereja banyak yang bangkrut. Mungkin itu tanahnya ngejerit, ya Allah saya pengen dijadikan masjid, kagak betah ini, dipakai nyanyi terus katanya. Kan gitu, pakai nyanyi, dipakai sepatu, pada minum arak, banyak patung gitu, menjerit Bapak-bapak. Makanya
takadus samawati wal ardu yatafattarna bihil jibal. Hampir saja langit jatuh, gunung terbang untuk menghantam orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Itu udah nggak kuat bapak-bapak. Gunung hampir hancur, mau ningkrep orang itu. Hampir, karena setiap hari mendengar ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Nggak kuat langit dan bumi. Maka, namun kenapa ditahan? Karena masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Masih ada yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita lanjut, ini masih koma. Wastabsyarat bidzikrillahi azza wa jalla ila muntahaha min sabi aradina. Allahu akbar. Bahagia menikmati. Dan wastabsyarat, tanah-tanah yang dipakai ngaji, yang dipakai sholat akan bahagia sampai 7 lapis bumi. Aman bapak-bapak. Makanya orang yang meninggal lagi ngaji, Masya Allah, dia meninggal di atas tanah yang sedang bahagia, diduduki oleh orang-orang yang sedang ngaji. Bahagia. Kan ada orang yang lagi ngaji meninggal ya. Kemarin ada tuh habis seminggu yang lalu apa? Ustazah sih. Habis mahalul qiyam, rame-rame tuh menjelang ini kan, ini pas nisfu Saban. Berarti bukan seminggu, berapa hari yang lalu kan. Duduk terek aja. Beliau bagian doain ustazahnya. Kok nggak doa-doa katanya dia. 10 menit ditungguin gini aja. Langsung nggak ada. Allahu Akbar. Indah sekali. Beliau meninggal ketika tanahnya yang diduduki sedang berbahagia, dan pasti ini tanah berdoa kepada Allah. Dan yakin orang-orang yang hidupnya ngaji, zikir apa, itu adalah kematian yang dirindukan oleh siapapun. Bahkan orang pendosa pun kan dulu ada waktu zaman baginda Rasul, ada orang datang. Baginda Rasul nggak mau lihat mukanya. Kalau orang muka sapa bapak-bapak itu tahu ini habis ngelakuin dosa apa. Ini habis ngelakuin dosa apa, nggak mau dilihat. Baginda Rasul nggak balir, nggak mau dilihat gini. Pas beres pengajian, baginda Rasul senyum kepada orang tersebut, lagi menyampaikan wahyu Allah. Terus kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tadi datang orang ini, engkau palingkan wajah, kau menunjukkan ketidaksukaan. Apa kata baginda Rasul? Wahai Abu Bakar, pas dia datang, dia begitu banyak bawa dosa gede. Tapi setelah selesai majlis, jadi majelis Rasulullah, maka malaikat Jibril mengabarkan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Berarti apa? Orang yang ikut pengajian bukan saja dosa kecil, dosa besarnya diampuni oleh, itu buktinya tuh, sejarahnya seperti itu. Baik, masih koma ini. Wa ma min abdin yaqumu yusolli Allah illa tajaharrafati lahul ardu. Tidaklah seorang hamba yang dia tempatnya itu selalu dipakai sholat. Contoh, ini umum ya, di masjid sudah pasti. Rumah nih, rumah bapak-bapak, kata guru gampang. Kalau itu tanah pengen cepat laku, tanah pengen harganya mahal, pakai sholat aja katanya terus. Maksudnya apa? Ternyata ada hadisnya. Ternyata setiap sholat, tempat yang dipakai sholat, ila tajaharrafatil ardu, itu akan subur tanahnya, akan indah. Orang itu akan menarik melihat tempat tersebut. Ya Allah, nanti begini, ketahuan tempat rumahnya suka dipakai zikir, rumahnya suka dipakai sholat, rumahnya suka dipakai karaoke. Berbeda dengan rumah suka dipakai karaoke. Berbeda rumah yang suka dipakai karaoke, pakai nyanyi, pakai apa, enggak pernah dipakai baca Quran. Itu bapak-bapak, ada rumahnya sederhana, tapi kok lihatnya adem ya. Kayak rumah-rumah kiai-kiai itu ya, di kampung-kampung tuh ya. Rumahnya sederhana, orang ngaji di situ setiap hari. Ternyata kalau rumah biasa dipakai ngaji, baca Quran, sholat, itu tajaharrafatil ardu. Itu tanahnya subur nanti. Tanahnya subur, airnya jadi bagus, jernih. Terus apalagi tanahnya jadi indah. Dan banyak kejadian ketika musim kemarau yang lalu, banyak yang kekeringan. Tapi ketika ada beberapa rumah yang sering dipakai ngaji apa, tetap tuh sandonya hidup, air sumurnya ada, tajaharrafati. Allah yang berikan kesuburan itu tanah. Makanya ingat ya bapak-bapak, kalau ada kemarau di mana-mana, biasanya mesin ikut saat enggak ya? Kebanyakan mesin mah ada aja ya. Kadangkala borannya sama. Karena apa? Bagaimana enggak subur itu tanahnya? Bagaimana terus menerus itu air? Setiap hari dipakai sholat. Subhanallah. Baik,
Makanya ini bapak-bapak yang di kantornya punya kantor sendiri, siapkan tuh sejadah, kan pasti ada kantor sendiri gitu ya, ruang sendiri, terus ada yang bawain kopi ya. Biasanya perempuan, laki-laki yang bawain kopi ya. Bahaya itu. Nah, itu siapin sejadah ya. Kalau bisa siapin sejadah di kantor. Baik, lanjut. Yang terakhir, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man asroja fil masjidi sirajan lam tazal malaikah. Nah, barang siapa yang menerangkan lampu, ini mungkin nyumbang lampu kali ya. Man asroja sirajan, barang siapa yang tadinya masjid ini gelap terus dia nyumbang, ini buat lampu, tentuin ini buat lampu, ya udah belikan lampu. Terus apa? Lam tazalil malaikatu wa hamlatul arsi, maka seluruh para malaikat dan malaikat yang memikul aras tidak akan henti-hentinya yastaghfiruna lahu madama fi dzalikal masjidauhu, memintakan ampunan, ya Allah ampuni segala dosa-dosanya orang yang nyumbang ini buat lampu. Ya mungkin termasuk yang nyetrekin kali ya, lumayan tuh dapat pahalanya trekin tuh. Tapi ini yang nyumbang lampu, ini uang buat lampu seluruh masjid. Kan ada. Atau misalkan orang yang nyumbang masjid, kan ada nih. Masuk kan biasanya masjid apa-apa buat ini buat mata. Contoh orang ini buat masjid, maka malaikat selama itu masjid lampunya nyala dan nempel di masjid itu terus mendoakan ampunan sampai hari kiamat. Subhanallah. Awas nyumbang. Ini saya kalau bisa ditakyinkan supaya ini buat semen ya, mau 10.000 100.000, ini buat semen. Nah, takyin sunnahnya itu. Ini buat lampu apa-apa, ini buat kipas, nah gitu. Takyin namanya, ditakyinkan, diperuntukkan. Boleh. Ada juga ini infak sedekah buat masjid, boleh, bebas ya. Itu nempelnya kemana, berarti nanti semuanya akan menjadi saksi. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah tentang bagaimana tempat-tempat yang dipakai sholat. Tapi ingat kata baginda Rasul, yusolli alim awyal anuhum. Ketika ada tempat dipakai dugem, ada kan? Dipakai biliar, dipakai mabok, dipakai masjid, awas. Itu dari mulai lapisan pertama sampai yang terakhir akan melaknatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau bisa bapak-bapak kita ke tempat-tempat tersebut harus lihatlah sekarang mah ya. Kalau misalkan ini daerahnya banyak yang maksiat, kalau bisa jangan masuk. Ini yang khawatir, ya Allah, ini di Bogor di mana? Di Gunung Bubut ya, di bawah kaki Gunung Salak. Itu tak berdaya, pemerintah setempat hampir setiap malam Minggu, malam Sabtu kurang lebih ada 202 karung. 2 karung itu apa? Alat pengaman. 2 karung, bukan 2 plastik. Astagfirullahaladzim. Mau husnujun gimana dia suami istri ya? Nah itu maksudnya. Na'udzubillah, itu biasanya tempat-tempat yang sering dipakai maksiat itu enggak lama bakal diturunkan azab. Itu biasanya kayak gitu. Enggak lama itu. Makanya aduh khawatir sekali ya. Mudah-mudahan tempat-tempat kita ini dijaga daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan sebentar lagi kita akan didatangi bulan suci Ramadan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kehilapan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.